Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Kali ini kita akan membahas tentang benarkah RUU Sisdiknas hapus sertifikasi guru dan PPG? Begini kata Ketua Komisi 10 DPR. Akhir-akhir ini, beredar berita di media sosial bahwa rencana tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas akan menghapus sertifikasi guru dan pendidikan profesi guru PPG. Menyikapi isu itu, Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Syaifudiah, memberikan tanggapan terkait polemik tersebut. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, Panitia Kerja Panja RUU Sisdiknas masih dalam tahap awal penyusunan naskah akademik atau NA dan draft RUU. Menurutnya, belum ada keputusan resmi terkait perubahan substansi dalam RUU tersebut. Sehingga belum ada keputusan resmi terkait perubahan substansi dalam revisi undang-undang tersebut, dan tidak menjanjikan adanya perubahan-perubahan tertentu sebagaimana berita yang beredar di media sosial seperti penghapusan sertifikasi guru dan PPG. Jelas Ketua Panja RUU Sisdiknas tersebut, Hetifah menjelaskan bahwa perubahan suatu undang-undang melalui proses yang panjang, dimulai dari penyusunan naskah akademik dan draft awal yang harus disampaikan ke Badan Legislasi DPR RI. Selanjutnya, proses ini akan melalui harmonisasi sebelum diajukan sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna DPR RI. Jika paripurna sudah menyetujui menjadi draft usul atau inisiatif RED DPR, kemudian disampaikan kepada pemerintah, maka pemerintah yang menyampaikan DIM dan baru mulai dibahas bersama dalam pembahasan tingkat 1, jelasnya. Lebih lanjut, politisi fraksi Partai Golkar ini menegaskan bahwa hingga kini Panja RUU Sisdiknas Komisi 10 masih melakukan berbagai kajian akademik serta diskusi dengan pemangku kepentingan pendidikan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai arah pengaturan dan penataan regulasi di bidang pendidikan. Saat ini, Panja RUU Sisdiknas Komisi 10 yang saya pimpin masih melakukan berbagai kajian akademik maupun diskusi dengan pemangku kepentingan pendidikan untuk mendapatkan gambaran umum tentang arah pengaturan maupun penataan regulasi di bidang pendidikan, tambahnya. Hetifah menekankan bahwa Komisi 10 DPR RI berkomitmen untuk membahas setiap kebijakan secara transparan dan berorientasi pada kepentingan dunia pendidikan. Pihaknya juga akan mempertimbangkan berbagai masukan sebelum mengambil keputusan. Hetifah berharap agar masyarakat hanya mempercayai informasi yang bersumber dari kanal resmi DPR RI seperti situs web, konferensi pers, atau media resmi DPR lainnya. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama yang berasal dari media sosial. Ia menghimbau masyarakat untuk memastikan kebenaran informasi tersebut terlebih dahulu agar tidak mudah terpengaruh oleh berita hoaks atau informasi yang tidak terverifikasi dan bisa menyesatkan. Harapan kami, masyarakat mengandalkan informasi resmi yang disiapkan melalui kanal komunikasi resmi DPR RI
seperti situs web, konferensi pers, atau media resmi DPR lainnya, sehingga diharapkan lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama dari media sosial, dengan memastikan kebenarannya terlebih dahulu, agar tidak terpengaruh oleh berita yang tidak terverifikasi atau menyesatkan, pungkasnya. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendapatkan informasi dan edukasi terbaru seputar dunia pendidikan. Pakar Kebijakan Pendidikan dari Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Visipul UGM, Agustina Kustulasari, SPD MA, mengatakan perumusan kebijakan pendidikan yang ideal harus menggunakan pendekatan demokratis dan teknokratis. Pendekatan demokratis mengutamakan suara masyarakat, sementara pendekatan teknokratis bergantung pada keahlian pakar. Mengingat Undang-Undang Sisdiknas akan berdampak besar terhadap sistem pendidikan nasional dalam jangka panjang. Kedua pendekatan ini perlu dipikirkan oleh anggota DPR dan pemerintah. Revisi Undang-Undang Sisdiknas ini adalah tugas yang luar biasa beratnya, sehingga pendekatan yang digunakan itu penting karena setidaknya dapat mempertinggi potensi keberhasilan penerapan kebijakan nantinya, kata Agustina. Dari berbagai poin dalam rancangan undang-undang tersebut, Agustina menyoroti soal rencana sentralisasi pengelolaan guru yang menurutnya aturan ini perlu dikaji lebih dalam. Melalui keberagaman bangsa yang sangat luas, desentralisasi terlihat lebih masuk akal karena pemerintah daerah lebih memahami kondisi dan kebutuhan guru di wilayah masing-masing. Namun, di sisi desentralisasi membawa konsekuensi terhadap tantangan dalam hal standarisasi kualitas pendidikan. Pilihannya bukan sekedar sentralisasi atau desentralisasi, melainkan menentukan apa yang sebaiknya dikelola secara terpusat dan apa yang lebih efektif jika dikelola oleh pemerintah daerah. Lanjutnya, mekanisme kebijakan yang bersifat fleksibel dan sistem umpan balik antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting dilakukan agar implementasi kebijakan berjalan optimal. Selain itu, Agustina juga menilai salah satu tantangan terbesarnya adalah rencana pengkodifikasian 8 kebijakan pendidikan yang sudah ada agar lebih sinkron. Walaupun tugas ini diakuinya sangat berat, tetapi ia menangkap setuju sinkronisasi ini bermaksud baik. Tujuan utamanya baik, yakni mengurangi kontradiksi dalam regulasi, implementasi kebijakan menjadi lebih efektif. Yang diperlukan adalah mengurangi inkonsistensi antara satu aturan dengan aturan yang lain lewat kodifikasi, ungkap Agustina.